Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang wali majdzub. Wali majdzub atau yang biasa juga disebut wali majdzub, merupakan salah satu tingkatan wali yang memiliki sifat jadab. Istilah jadab mungkin terdengar asing bagi sebagian yang belum mengetahui dunia tasawuf. Sifat jadab dalam kehidupan sehari-hari, boleh dikatakan sifat yang nyeleneh. Terkadang, cenderung seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Majdzub secara bahasa adalah berarti tertarik, terhisap, atau tenggelam dalam keasyikan pada suatu hal. Sehingga, istilah bagi wali majdzub atau wali majdzub adalah kondisi di mana kesadaran mereka sudah ditarik Allah karena rasa cinta mereka. Dalam menjalankan syariat, orang seperti ini tidak disarankan kita jadikan sebagai panutan. Namun, kita juga tidak boleh pula menghinakannya. Karena mereka adalah kekasih Allah. Waliullah yang majdzub bukanlah orang gila, sekalipun mereka berkelakuan nyeleneh di kehidupan kesehariannya. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas dua wali majdzub yang berasal dari Jawa Timur. Habib Abu Bakar Majdzub. Beliau bernama Habib Abu Bakar Assegaf bin Segaf Assegaf. Beliau juga biasa disapa Habib Bakar. Habib Bakar adalah cucu wali kutub, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik. Beliau ini dikenal banyak masyarakat sebagai wali majdzub. Ketika masih berada di kota Gresik, keseharian Habib Bakar sering berkeliling di pasar, terminal, dan area alun-alun Gresik. Saat ini, Habib Bakar tinggal di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, Baron, Nganjuk. Dalam kesehariannya, Habib Bakar tidak sebagaimana seorang ulama yang berpakaian jubah dan bersurban. Tidak sedikit pula yang melihatnya sebagai orang biasa saja. Bahkan, tak jarang beliau dicap sebagai orang yang tidak waras. Hal itu karena tak ada pakaian kebesaran yang melekat pada dirinya. Sehingga, mengenali sosok beliau yang sebenarnya memang tidak mudah. Sebagai wali Allah, Habib Bakar dikaruniai karomah-karomah yang luar biasa. Sering sekali karomahnya selalu membawa keberkahan. Tidak bisa dipungkiri, banyak sekali peristiwa aneh yang melekat pada diri beliau. Berikut ini beberapa kisah yang didapat dari kesaksian beberapa jamaah. Mendapat rizki tak terduga. Pada suatu hari, ada seorang tukang becak sedang bersedih karena menanggung beban hidup yang makin sulit. Sebut saja namanya Pak Imam. Selepas sholat subuh, Pak Imam langsung mangkal di tempat perjuangannya mengayuh becak. Ia berharap segera ada penumpang datang padanya. Saat itu, Pak Imam terus terngiang pesan istrinya, bahwa hari ini jatuh tempo bayar hutangnya. Dan biaya sekolah anaknya juga harus dibayar. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, datanglah Habib Bakar dari arah depan. Dan Habib Bakar langsung naik di atas becak Pak Imam. Tanpa sepatah kata pun, Habib Bakar langsung menunjuk arah dengan jari telunjuknya. Hal itu menandakan bahwa beliau minta diantar di arah tersebut. Pak Imam termasuk sosok tukang becak yang sangat cinta para habaib. Dengan sangat bahagia, Pak Imam segera mengayuh becaknya sesuai petunjuk Habib Bakar. Di tengah mengayuh becaknya, Pak Imam ingat kebiasaan Habib Bakar dalam merokok. Uang seadanya yang terdapat di sakunya, dibelikan beberapa batang rokok untuk Habib Bakar. Hal itu merupakan wujud penghormatan Pak Imam kepada cucu Rasulullah. Padahal, itulah uang terakhir di sakunya yang mau digunakan untuk sarapan. Tapi kecintaannya kepada cucu Rasulullah tak bisa dibendung. Perjalanan becak kembali dilanjutkan. Tiba-tiba, ada mobil yang menyalip dan memberhentikan becak Pak Imam. Kaget dan sangat khawatir, itulah yang dirasakan Pak Imam saat itu.
Ada masalah apa yang membuat mobil itu menghadangnya? Ternyata, keluarlah 5 orang bersorban dan bergamis turun dari mobil. Mereka mengucapkan salam dan mencium tangan Habib Bakar. Salah satu dari rombongan itu mengeluarkan amplop tebal dan memberikannya kepada Pak Imam. Ragu dan kaget, itulah perasaan Pak Imam ketika menerima amplop tersebut. Pak Imam merasa bingung seolah sedang bermimpi. "Pak, terimalah amplop ini. Jangan ragu. Ini rezeki Bapak. Bapak sangat membutuhkannya," kata salah seorang rombongan mobil tersebut. Mengetahui Pak Imam sedang kebingungan, Habib Bakar lantas turun dari becak dan memberikan isyarat kepada Pak Imam, agar menerima amplop itu. Setelah peristiwa itu, Habib Bakar tiba-tiba pergi begitu saja dengan berjalan kaki, tanpa sepatah kata pun. Kesaksian supir angkot. Kisah ini diceritakan oleh seorang supir angkot dari Gresik. Dia bernama Rohman Adiputra. Dia menceritakan bagaimana saat itu Habib Bakar ikut naik dalam angkotnya. Subhanallah. Ini fakta yang saya alami. Saya dulu sopir angkot. Waktu itu, beliau pernah ikut naik angkot saya keliling kota Gresik. Dan beliau duduk di bagian depan. Habib Bakar cuma pakai sarung tanpa baju saat itu. Beliau saya kasih 1 bungkus rokok tidak mau. Dan hanya mengambil 3 batang saja. 2 ditaruh di telinga kanan dan kiri, yang 1 dihisapnya. Subhanallah. Tanpa disadari, para penumpang begitu banyak yang naik turun angkot saya. Padahal, waktu itu mobil angkot yang lain juga lagi sepi-sepinya. Tapi saya menyadarinya. Beliau itu adalah wali Allah yang selalu membawa berkah rezeki. Ungkap Rohman sewaktu menceritakannya. Menghilang seketika. Pernah suatu hari, Habib Bakar menginap di rumah salah seorang jamaah. Habib Bakar kemudian minta dikunci rumahnya. Ketika subuh tiba, ternyata Habib Bakar sudah tidak ada di dalam kamar, padahal kamar masih terkunci sangat rapat. Di lain kesaksian, Habib Bakar pernah masuk ke dalam sumur. Setelah diperiksa, tiba-tiba sosok Habib Bakar menghilang entah kemana. Dan hanya meninggalkan sarungnya saja di tempat itu. Kemudian secara mengejutkan, Habib Bakar ditemukan di makam kakeknya sedang memeluk nisan. Rahlilur. Kisah ini menceritakan tentang sosok Rahlilur yang bertemu Mufti Australia. Bagi sebagian besar kaum santri di Indonesia, khususnya masyarakat Madura, nama Rahlilur sudah tidak asing lagi. Bagaimana tidak, Rahlilur yang mempunyai nama lengkap Kiai Haji Holilur Rohman ini adalah cicit ulama besar Indonesia, Kiai Haji Holil bin Abdul Latif, atau Syekhona Holil Bangkalan. Rahlilur adalah sosok ulama yang zuhud dan tawadu. Masyarakat Madura menilai Rahlilur dalam makom jadzab. Dalam terminologi tasawuf, jadzab merupakan suatu tingkatan kewalian. Orang yang tak paham, bisa jadi mengira beliau gila. Maklum, penampilannya apa adanya. Apalagi ditambah perilakunya yang cenderung aneh. Ia kadang berada di air laut merendam diri sampai berhari-hari. Meskipun demikian, banyak orang tidak mengetahui bahwa beliau adalah sosok yang ahli dalam memahami kitab. Beliau bahkan bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mutolaah kitab. Yang lebih mengagumkan, beliau sangat senang sekali membaca kitab. Walaupun penampilan beliau demikian adanya. Ketika membaca kitab, apalagi jika beliau baru saja mendapatkan kitab baru, beliau langsung berwudu, berbusana lengkap dengan sorbannya, menghadap kiblat,
lantas mulai membaca kitab itu sampai hatam. Sebuah wujud takdim dan penghormatan terhadap ilmu yang begitu luar biasa. Adapun tentang Profesor Dr. Al-Habib Syekh Salim Alwan Al-Husaini, bagi sebagian masyarakat Muslim Indonesia masih terdengar asing. Namun, bagi beberapa masyayikh dan kiai Nahdliyin, beliau sudah tidak asing lagi. Karena beliau sering diundang dalam event-event yang diselenggarakan NU. Mulai dari tingkat PBNU, PWNU, maupun PCNU. Baik daurah, seminar atau pengajian umum. Bahkan beliau diundang beberapa kali oleh Kiai Haji Hashim Muzadi, sebagai pembicara pada acara International Conference of Islamic Scholar, di Jakarta. Syekh Salim, lahir di Beirut, Lebanon. Namun, beliau hijrah ke Australia untuk mengajar serta berdakwah di sana. Saat ini, Syekh Salim dipercaya sebagai Ketua Umum Darul Fatwa di Australia oleh komunitas Muslim di sana. Berkat keilmuan yang dimilikinya, ia sering diundang mengajar dan ceramah di berbagai tempat. Baik lokal maupun internasional, baik itu formal, kampus-kampus dan sekolah-sekolah, atau non-formal, masjid-masjid, seminar-seminar, konferensi dan organisasi-organisasi. Syekh Salim memang sering berkunjung ke Indonesia. Bahkan dalam kesempatan kali ini, beliau juga berkunjung ke Pulau Madura. Kedatangan Syekh Salim ke Madura, sejatinya tidak ada niatan untuk bertemu dengan Rahlilur. Karena Syekh Salim belum kenal dengan Rahlilur dan tidak pernah mendengar info sama sekali tentang Rahlilur sebelum perjumpaan tersebut. Kedatangan Syekh Salim ke Madura, atas undangan Kiai Haji Zainal Arifin, pengasuh pada salah satu pesantren di daerah Tanah Merah, Bangkalan, Madura. Syekh Salim diundang untuk mengisi pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Beberapa rombongan dari Syekh Salim kemudian berangkat menuju kota Bangkalan. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya rombongan sampai di kediaman Kiai Zainal pada sore hari. Maka seperti biasanya, para tamu dijamu dengan hidangan makanan. Mereka pun menikmati hidangan makanan yang telah disediakan. Di antara makanan yang dihidangkan adalah nasi kuning. Saat itu, salah seorang rombongan Syekh Salim berbisik kepada temannya. Ini kalau dicampur dengan laban, rasanya akan bertambah nikmat. Perlu diketahui, laban adalah sejenis yogurt khas Timur Tengah. Kemudian dibalas oleh temannya. Tapi di sini kayaknya sulit untuk mencarinya. Mustahil di sini ada yang menyediakan. Selang beberapa saat, datanglah sosok pria tua secara tiba-tiba di sore itu. Pria tua itu datang di saat Syekh Salim dan rombongan beramah tamah dengan tuan rumah. Para rombongan Syekh Salim bingung dibuatnya. Karena mereka melihat sosok itu agak sedikit aneh. Penampilannya tidak seperti kiai ataupun santri. Bahkan, penampilannya lebih terlihat seperti seorang petani. Pria tua itu hanya memakai kaos singlet dan celana hitam pendek, serta memakai sorban orange yang dililitkan begitu saja. Sang tuan rumah terlihat sangat menghormati dan mengagungkannya. Ketika itu, Syekh Salim juga sempat merasa heran, melihat tuan rumah Kiai Zainal berdiri menyambut tamu yang baru datang. Syekh Salim pun ikut berdiri menyambutnya. Setelah menanyakan sosok tersebut, akhirnya Syekh Salim mengetahui bahwa sosok itu bernama Rahlilur. Rahlilur kemudian bertanya kepada Syekh Salim dengan bahasa Arab yang fasih. "Siapa nama Anda?" "Nama saya Salim," jawab Syekh Salim dengan tersenyum. "Apakah Anda seorang Sunni?" tanya Rahlilur. "Iya, saya seorang Sunni," jawab Syekh Salim.
Setelah itu, Rahlilur memberikan sebuah bingkisan kresek kepada Syekh Salim. Tidak lama setelah mereka mengobrol, Rahlilur pun pamit pulang. Sementara, masyarakat yang di luar ruangan sudah banyak yang mengantri, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka semua ingin bersalaman dengan Rahlilur untuk ngalap berkah. Akan tetapi, Rahlilur tidak peduli dengan mereka. Beliau langsung menerobos jamaah dan langsung menaiki motor yang sudah menunggu di depan rumah. Dengan dibonceng seseorang, kemudian pergilah Rahlilur entah kemana. Melihat pemandangan seperti itu, Syekh Salim yang belum mengenal tentang Rahlilur, bertanya kepada Kiai Zainal dengan penuh heran. Kiai Zainal pun menceritakan tentang jati diri Rahlilur. Akhirnya, Syekh Salim menyampaikan keinginannya kepada Kiai Zainal. Syekh Salim ingin bertemu kembali dengan Rahlilur sebelum acara dimulai. Yang mana, acara maulid dimulai setelah sholat Isya. Dengan berat hati, Kiai Zainal menyampaikan bahwa dia tidak bisa menjanjikan Rahlilur bisa dihadirkan kembali. Karena Rahlilur sulit sekali untuk ditemui, jika bukan kehendaknya sendiri. Setelah sholat maghrib, tanpa disangka-sangka, ternyata Rahlilur datang kembali di tempat itu. Tidak diketahui dengan pasti tentang kedatangan Rahlilur yang tiba-tiba. Apakah atas undangan tuan rumah atau faktor yang lain? Akhirnya, Syekh Salim minta waktu untuk bisa mengobrol berdua dengan Rahlilur. Namun obrolan mereka masih bisa didengar. Dalam pembicaraan mereka, Rahlilur juga menggunakan bahasa Arab yang fasih. Padahal beliau ketika ditanya Syekh Salim, hanya belajar bahasa Arab ketika masih di sekolah dasar. Dalam obrolan itu, Rahlilur malah menceritakan tentang negara Lebanon, daerah asal Syekh Salim. Dan juga Australia, negara tempat tinggal Syekh Salim sekarang. Rahlilur menceritakan dengan detail, seakan-akan beliau melihat peta serta pernah tinggal lama di sana. Kemudian Syekh Salim tiba-tiba bertanya kepada Rahlilur. Adakah orang-orang soleh yang bisa saya kunjungi di Indonesia? Maka Rahlilur terdiam sebentar. Kalau orang alim banyak, tapi yang soleh sedikit. Jawab Rahlilur tanpa menyebutkan nama sosoknya. Setelah itu, Rahlilur memberikan 2 bingkisan lagi kepada Syekh Salim. Lalu Rahlilur melihat pergelangan tangannya seakan-akan dia melihat jam. Padahal tidak ada jam tangannya. Kemudian Rahlilur pamit seraya berkata kepada Syekh Salim. Ini sudah mau Isya. Saya pamit dulu. Tidak lama setelah itu, terdengar azan yang menandakan sudah waktunya sholat Isya. Ada beberapa kejadian aneh yang menarik dari pertemuan tersebut. Pertama, tentang 3 bingkisan yang diberikan Rahlilur kepada Syekh Salim. Ternyata setelah dibuka, bingkisan pertama berisi kaos dalam, bertuliskan Made in Malaysia. Yang mana, kaos itu cocok sekali dengan ukuran Syekh Salim. Padahal saat itu, beliau sudah mencari di mana-mana dengan ukuran yang cocok dengannya, tapi tidak menemukan di toko manapun. Bingkisan yang kedua, berisi air zam-zam sebanyak 5 liter. Dan bingkisan ketiga berisi laban, yang bertuliskan Made in Singapura. Laban inilah yang ditanyakan oleh rekan Syekh Salim, ketika menikmati nasi kuning di kediaman Kiai Zainal. Yang kedua, kira-kira 2 minggu kemudian, ketika adik Kiai Zainal ke Jakarta untuk bertemu Syekh Salim, Rahlilur titip surat untuk Syekh Salim. Ternyata ada yang unik dari surat tersebut. Surat itu ditulis di kertas bekas bungkus rokok yang bertuliskan bahasa Arab. Yang artinya, aku menyayangimu karena engkau termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga,
3 bulan kemudian, ketika Syekh Salim ke Mesir dalam suatu acara dakwah, tiba-tiba Rahlilur menghubungi Syekh Salim lewat sambungan telepon. Dalam sambungan telepon itu Rahlilur menyampaikan kerinduannya kepada Syekh Salim, seraya berucap dengan bahasa Arab. "Ada di mana engkau wahai Syekh? Aku rindu padamu." Begitulah kisah pertemuan antara Syekh Salim dengan Rahlilur tanpa disangka-sangka ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perjumpaan yang mulia ini. Dan kita senantiasa mendapat barokah dari keduanya. Demikian kisah dari dua sosok wali Majeduk dari Jawa Timur. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini.